Assalamualaikum, salam nama budaya, Om Swastiastu, salam kebajikan, selamat datang di podcast Farhan Adam. Ya, kali ini kita akan bahas hal yang lumayan berbobot ya. Ya, banyak banget informasi yang didapat. Sebelumnya saya mau memberikan fakta yang menarik nih terkait podcast kali ini. Yang pertama, 1 abad yang lalu itu, smartphone itu bentuknya atau handphone itu bentuknya masih kayak dari kayu gitu, masih nomor yang diputer-puter, jadul banget lah. Tapi sekarang tuh udah ada yang bahkan udah yang diliput kan. Nah, kalau di sektor transportasi tuh dulu mobil masih tua banget lah modelnya, bahannya aja masih gimana, bahan bakarnya beda. Tapi sekarang udah pakai bahan bakar listrik bahkan. Itu perkembangan yang lumayan signifikan. Lalu dulu tuh pendidikan itu ya, dulu di 1 abad yang lalu itu pendidikan berada di satu ruangan, ada meja belajar, ada yang ngajar, ada guru gitu loh. Kita belajar di ruangan itu. Dan 1 abad kemudian, yaitu abad ini, kita belajar itu caranya adalah dengan di satu ruangan, meja belajar dan guru. Sama ya. Ya emang sama. Ternyata dalam sektor pendidikan belum ada perkembangan secara signifikan ya untuk cara mengajar dan lain-lain. Tapi ya kita ambil poin positifnya, kalau yang harus berubah lebih besar lagi, harus berubah harusnya adalah kitanya, pelajaran dan lain-lain, untuk lebih sukses, untuk lebih explore dan mencari kesuksesan dimanapun itu. Pokoknya itulah poin plusnya dari perkembangan tadi. Tapi ngomongin pendidikan ini, jadi saya pasti pendidikan identiknya ke sekolah dong. Nah, sebelum saya masuk ke topik ini nih, saya mau nanya ke kalian semua nih. Menurut kalian, sekolah itu buat apa sih? Stop, jangan dijawab dulu. Gak usah mikir dulu, sebentar dulu, karena saya akan ngejelasin beberapa informasi untuk menambah jawaban kalian. Yoi. Jadi kalau di Indonesia, ya menurut Undang-Undang Pendidikan, itu pakai undang-undang biar keren. Sekolah itu ada 3. Ada sekolah formal, ada sekolah non formal, ada sekolah informal. Sekolah formal tuh kayak SD, SMP, SMA, sama kayak yang kita mayoritas di Indonesia tuh pasti pakainya sekolah formal. Pasti hampir semuanya pernah sekolah formal. Kalau sekolah non formal tuh contohnya adalah kursus dan bimbel, tapi itu pendidikan tambahan. Kalau sekolah informal itu contohnya adalah homeschooling. Nah, sekolah formal dan informal itu termasuk sekolah primer yang bisa lanjut ke jenjang pendidikan berikutnya, ke kuliah contohnya. Kalau non formal ya kurang lah. Kalau kursus kan nggak bisa ya langsung ke jenjang karir kan, nggak jenjang ke pendidikan selanjutnya gitu lah. Nah, menarik kali ini saya mau bahas nih, sekolah formal dan informal nih nanti suksesnya bakal beda atau enggak nih, atau sama, atau ada poin plusnya di masing-masing, atau ada poin plusnya salah satu doang. Nah, kita bahas di sini nih untuk menjawab pertanyaan kalian nih, sekolah tuh buat apa gitu. Yoi. Nah, jadi kalau di sekolah formal itu pasti tuh banyak banget kan kelebihan yang dimiliki, karena ya udah banyak, hampir semuanya itu pernah merasakan. Jadi saya beda nih, saya cari nih apa sih yang gak disuka dari sekolah formal tuh. Pas saya dengar sekolah formal, saya langsung nyari apa sih yang gak bisa, yang gak disukain lah. Saya cari, ternyata pas saya cari yang paling gak disukain itu ternyata jam pelajarannya. Atau full day school kan kita sekarang, dari jam 7 sampai jam berapa, sampai jam 4 sampai jam 5. Wah, padahal studi ilmiah mengatakan tuh, studi ilmiah tuh mengatakan kalau penelitian otak pelajar itu mulai dari jam 10 sampai jam 2 tuh, dari jam 9 sampai jam 2 lah, sekitar jam segitu. Nah, padahal di luar negeri itu ngikutin terhadap studi penelitian itu. Dia dari jam setengah 9 di Jepang nih, Jepang sama Inggris, setengah 9 sampai jam 3 sore. Kalau di Finlandia bahkan cuma 3 jam doang, parahnya 3 sampai 4 jam doang. Wow banget kan, beda banget sama Indonesia. Dan itu mungkin bisa diperbaiki. Terus di sekolah formal juga masih menggunakan ujian hasil akhir itu ujiannya. Ujian itu hasil akhirnya, bukan. Padahal kalau di luar negeri itu dia ujian praktek, atau pas prakteknya itu termasuk ada penilaiannya. Jadi kalau prakteknya gagal, dia juga gagal ke depannya. Tapi kalau Indonesia enggak, ujian praktek itu termasuk tambahannya. Yang menentukan itu adalah ujian akhirnya. Dan itu ya harus diperbaiki juga. Tapi enggak gitu aja. Dari sekian banyak yang harus diperbaiki, tapi kelebihannya apa? Yaitu peluangnya besar banget dong. Kita lihat sekarang ke jenjang karir, ke jenjang kuliah, banyak peluangnya dari SD, SMP, SMA juga. Semacam peraturannya juga, yang mengatur juga banyak. Jadi banyak banget diperhatiin sama pemerintah juga. Itulah kelebihannya. Dan di sekolah juga kita bisa explore banyak hal sih, mulai jadi ekstrakurikulernya dan pelajaran-pelajarannya dan lain-lain. Jadi kalau di sekolah diusahakan untuk tetap aktif ya, bersosialisasi dan lain. Kalau yang nggak suka sosialisasi dan emang punya bakat lain, kembangkan di bakat itu. Kalau belum punya bakat, cari dari sekarang. Karena itu sekolah, itu ada peluang besar kalian.
Kalau kalian belum menemukan bakat kalian, cari dimanapun itu, kalaupun bukan di sekolah, di tempat lain cari aja. Lalu di sekolah informal itu nggak banyak yang Indonesia. Yang terkenal itu paling sekolah homeschooling Kaseto ya. Dan anak yang Kaseto juga buat sekolah homeschooling, dan dia tuh belajarnya cuma 3 bulan per bulannya, dan per minggunya dia pasti 1 bulan itu per minggu, 4 minggu berarti per minggunya dia belajar 3 hari doang. Per harinya dia belajar 3 jam doang. Dan lulusannya ada di Harvard, ada di Singapura, ada di UGM tuh. Tetap sama kan, walaupun dia homeschooling gitu, ternyata nggak ada bedanya, ternyata suksesnya sama aja kan. Saya juga baca penelitian nih, saya tuh kalau bikin itu penelitian dulu biar jelas gitu lah. Kalau anak homeschooling itu ternyata sosialisasinya lebih tinggi, tingkat sosialisasinya lebih tinggi daripada anak formal. Saya itu pas dengar, saya baru tersadar emang iya. Soalnya saya pernah datang ke public diskusi publik itu, ngumpul dari strangers gitu, orang-orang nggak dikenal, ngumpul ngebahas sesuatu, dan di situ kita semua tuh sekitar 40 orang itu di sekolah formal, dan ada 1 orang dari sekolah informal, tapi dia itu aktif banget, dia tuh luas gitu, easy going, enjoy, sehingga dengan dia kayak gitu tuh dia banyak dikenal orang. Tapi saya yang bahkan OSIS di sekolah ya, saya OSIS di sekolah, di situ saya nggak kelihatan banget tingkat sosialisasinya, nggak se powerful, nggak se keren yang anak homeschooling tadi. Sih langsung kayak, wah iya juga ya, ini saya yang salah sekolah di formal atau dia yang benar sekolah di informal. Jawabannya bukan dia yang benar di sekolah informal atau saya yang salah, tapi emang itu adalah dari kemampuan diri kita sendiri. Jadi itu bisa dibangun sih. Bagaimana lingkungan kita bisa nge-support atau enggak, itu bisa dibangun. Nah, kebetulan dia mungkin lingkungan di homeschooling itu bisa ngebangun sehingga tingkat sosialisasinya tinggi dan lain-lain. Ya, itu juga hal yang harus diperbaiki dari diri kita sendiri. Nah, lanjut lagi tadi ke pertanyaan saya tadi kan, sekolah itu buat apa sih? Nah, ketika kalian lihat tadi, saya udah ngomong kan, dari mulai bakat, sosialisasi, peluang-peluang dan lain-lain. Ada gak yang berbeda dari 2 hal antara sekolah informal dan formal itu? Ternyata gak banyak kan, gak ada. Kayak semua itu punya kesuksesan masing-masing. Nah itu poin pentingnya. Dimanapun kalian berada, di sekolah apapun itu, kita itu bisa menempuh sukses masing-masing dengan cara masing-masing. Kalau di sekolah formal mungkin dengan cara pelajaran atau ekskul yang ditepati. Kalau di informal mungkin dengan dia bisa nge-explore banyak hal karena waktunya lebih banyak dan lain-lain. Itu mereka punya poin plus masing-masing dan emang gak bisa diukur. Karena quotes bilang kalau ikan gak bisa manjat, burung gak bisa berenang. Itu bener banget, itu setuju banget, itu relate banget ke kehidupan kita. Kalau emang kesuksesan itu gak bisa diukur tergantung apa yang sekolah di mana gitu, tergantung apa di sekolah di mana, itu nggak bisa diukur. Tapi gimana kalian haus akan ilmu, mencari explore terus pengalaman dan lain-lain. Makanya habis kalian dengar podcast ini, saya harap sih kalian mencari bakat-bakat lain yang belum ya berada di jalan yang berbeda daripada jalan orang biasanya. Wah, cakep banget. Itu tuh yang saya mau, dan kita semua mau, dan semoga kita bisa memperbaiki semua hal itu ya terkait pendidikan tersebut. Nah, ya dengan berarti kita ngambil kesimpulan kan kalau kesuksesan itu udah ada jatahnya tergantung apa yang kita usahakan dan lain-lain. Bukan di mana kita belajar, tapi gimana caranya kita untuk berusaha terus untuk meningkatkan kemampuan diri kita. Yoi, mantap. Nah, sekarang saya mau nanya, apa sih jadi